Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia nikmatnya yang tidak terhingga. Terutama sekali adalah nikmat bulan Ramadan yang pada hari ini adalah awal dari bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kita dengan bulan Ramadan itu penuh dengan cinta dan harapan. Kita mencintainya karena kita sangat-sangat membutuhkannya. Kita menaruh harapan yang sebesar-besarnya kepadanya karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Sehingga di antara harapan besar yang kita letakkan di bulan ini adalah hilangnya atau perginya musibah ini dengan datangnya barokah bulan Ramadan. Sehingga wabah yang disebut dengan COVID-19 itu kita harapkan bisa hilang di bulan ini juga, dan kita bisa hidup kembali normal seperti biasanya. Di hadapan saya ada sebuah buku dengan judul Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Majalis yang artinya majlis-majlis, Syahri artinya bulan Ramadan, Al-Mubarak yang penuh dengan barokah. Buku ini berisikan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di bulan Ramadan terkait dengan bulan Ramadan. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di mana kita ingin masuk kepada pelajaran yang pertama atau majlis yang pertama, Al-Majlisul Awal. Kita diajak oleh Syekh Saleh Al-Fauzan untuk berbahagia menyambut bulan Ramadan yang telah datang kepada kita, di mana bulan Ramadan ini adalah musim untuk beribadah, untuk beramal saleh. Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Di bulan yang lain halangan kita untuk beramal saleh itu banyak sekali. Namun kita rasakan di bulan Ramadan menjadi ringan. Sehingga suasana pun di bulan Ramadan banyak sekali berubah. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus kita gunakan sebaik-baiknya, karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga, di mana bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Di bulan Ramadan ini ketaatan pahalanya dilipatkan, terutama sekali pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi pada saat Lailatul Qadar. Maka kesempatan yang sangat berharga ini jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang merugi,
orang yang menyesal karena kesempatan yang berharga ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, fal insanu imma an yasta'mila awqatahu bil khairi fata'uda alaihi bin naf'i. Seorang manusia bisa saja dia menjadi orang yang mampu menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan, sehingga kembalilah kepada dirinya manfaat. Wa imma an yasta'mila awqatahu bisyarri fata'uda alaihi bid-darar. Atau sebaliknya, dia ternyata menggunakan waktu yang Allah berikan ini untuk keburukan, untuk kejahatan, maka terkembali ke dirinya kejahatan pula, keburukan pula. Sehingga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu sesungguhnya dia sedang melakukan perjalanan. Dia pergi dari rumahnya, berjalan, berjuang. Faba'i'un nafsah. Maka dia itu adalah orang yang sedang menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Maka pilihannya ada dua. Dia menjadi orang yang berhasil menjadikan jiwanya itu terbebas, karena dia benar menjual dirinya kepada Allah. Di saat seorang manusia itu menjual dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Di mana di surga nanti dia akan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Atau sebaliknya, au mubiquha, atau dia menjadi orang yang menyengsarakan dirinya karena dia adalah orang yang gagal. Dia ternyata menjadi orang yang mengikuti bujuk rayu, godaan dan tipu daya syaitan. Maka dia terjebak di dalam jebakan syaitan. Kemudian dia pun terlepas dari Allah, terlepas dari pertolongan dan perlindungan Allah. Allah menelantarkannya, membiarkannya untuk menghadapi hidup dunia ini dengan dirinya sendiri, padahal dirinya tidak mampu. Maka sengsaralah dia. Di dunia ini dia tidak menemui kebahagiaan, dan di akhirat nanti dia justru menemui kesengsaraan. Maka bulan Ramadan yang sangat berharga ini selayaknya dan seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syekh Saleh Al-Fauzan di sini mengingatkan kita dengan surat Asy-Syams, di mana surat Asy-Syams itu benar-benar berisikan padat akan nasihat tentang jiwa manusia. Kita perhatikan pada ayat 7, 8 dan 9 dari surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi kesempurnaan yang Allah berikan kepada jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu kesiapan untuk jahat dan kesiapan untuk bertakwa. Setiap manusia siap untuk bertakwa dan siap untuk menjadi orang yang sebaliknya, orang yang jahat, fujur. Sehingga kita perhatikan
bahwa setiap manusia, siapapun dia, di dalam dirinya ada dua kesiapan, ada dua bakat. Ingin jadi siapa kamu? Ingin memenangkan sisi fujur, maka engkau akan jadi orang yang jahat. Atau ingin memenangkan sisi takwa, sehingga dia berhasil menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka pada ayat 9, qad aflaha man zakkaha, dan telah jayalah orang yang mensucikan hawa nafsunya atau jiwanya, sehingga hawa nafsunya itu tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Atau sebaliknya pada ayat 10, wa qad khaba man dassaha, dan telah tertipu orang yang mengotori jiwanya, mengotori hawa nafsunya. Di saat seseorang itu jor-joran mengikuti hawa nafsu, apapun keinginan hawa nafsu diikutinya, apapun kepentingan hawa nafsu diturutinya, sehingga dia hidup hanya memuas-muaskan hawa nafsu, maka ujung-ujungnya dia sesungguhnya orang yang sedang mengotori jiwanya, mengotori dirinya sendiri. Dia akan menjadi pelaku dosa-dosa, dia akan menjadi pelaku maksiat-maksiat. Sehingga di saat seorang manusia gagal dengan memperturutkan dirinya kepada hawa nafsu, maka dia akan menjadi orang yang hidupnya penuh dengan dosa-dosa dan maksiat, karena dia menjadi pengikut setan. Dia tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat 37 dan 38, fa amma man tagha, dan adapun orang yang tagha, melampaui batas artinya batas yang Allah telah tetapkan tentang baik dan buruk, benar dan salah, manfaat dan bahaya, itu dilanggarnya, sehingga dia menjadi orang yang sombong dan pelanggar batas, sehingga dia menjadi orang yang terbalik, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang bermanfaat dibilang berbahaya, dan yang berbahaya dibilang bermanfaat. Maka dia telah melanggar batas. Wa atharal hayatad dunya, dan dia menjadi orang yang mengutamakan kehidupan dunia, menganggap akhirat tidak ada, menganggap Allah tidak ada, sehingga kepentingan hidupnya hanya bagaimana dia puas dengan dunia ini. Maka kita lihat orang yang seperti ini akan menjadi orang yang sengsara dengan api neraka jahim, sehingga dia akan menyesal, karena sebab itulah dia masuk ke dalam api neraka Jahannam. Kemudian orang yang sebaliknya disebutkan pada surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita lihat pada surat An-Nazi'at ayat 40 41. Allah menegaskan wa amma man khafa maqama rabbih,
Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, di mana Tuhannya itu memiliki keagungan yang luar biasa, kedudukan dan kemuliaan yang luar biasa, memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dia mampu untuk merenggut semua manusia, untuk masing-masing dimintai pertanggungjawabannya. Dia mampu untuk membuat setiap manusia berhadapan dengan pengadilannya, berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaannya, sehingga dia sedang mempertaruhkan dirinya. Bagaimana saat dia dulu hidup di dunia, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak semestinya. Sehingga orang yang seperti itu, orang yang akan menyesal. Akan tetapi di saat seseorang itu benar-benar takut kepada Allah, takut kepada kekuasaan Allah, dia akan menjadi manusia yang sebaliknya daripada manusia yang jor-joran dengan hawa nafsu tadi. Bagaimana caranya? Allah sebutkan di sini, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia menahan, mengendalikan hawa nafsunya. Dia atur hawa nafsunya. Bukan dilepas bebas untuk mengikuti bujuk rayu setan, tipu daya setan, jebakan-jebakan setan. Maka Allah menjanjikan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat dia kembali. Sehingga al-ma'wa atau tempat tinggal dia, tempat kembalinya di alam akhirat nanti adalah surga. Itulah orang yang berhasil menggunakan waktu untuk bertakwa kepada Allah, mengalahkan sifat-sifat fujur di dalam hawa nafsunya dan memenangkan sifat-sifat takwa di dalam hawa nafsunya. Hal ini Allah telah peringatkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah ingatkan bagaimana api neraka itu. Waquduhan nasu wal hijaratu. Di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah para manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilabun syidad. Di mana api neraka itu dijaga oleh para malaikat yang sangat keras dan sangat kaku. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu melaksanakan apa-apa yang mereka diperintahkan. Sehingga pada ayat ini kita pun diingatkan dengan api neraka, bahwa ada kewajiban untuk wiqayah, melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian kita lihat bentuk penyesalan yang akan terjadi pada seseorang saat dia itu menjadi orang yang sengsara. Tergambarkan pada surat Al-Mulk ayat 10. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan jikalau kami dulu di dunia nasma'u, mau mendengarkan dengan pendengaran yang siap menerima apa yang didengarnya, au na'qilu, dan kami berakal sehingga memahami apa-apa yang disuarakan, didengarkan oleh telinga itu, maka
Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidaklah kami menjadi para penghuni neraka sa'ir. Kita lihat salah satu jenis api neraka. Api neraka itu terpetak-petak. Salah satu petaknya adalah api neraka sa'ir. Kita lihat penyebab kenapa seseorang itu masuk ke dalam api neraka sa'ir. Sebabnya tidak mau mendengar dan tidak mau berakal, berfikir. Sehingga hidupnya itu hanya foya-foya. Hidupnya hanya menuruti keinginan, kemauan, kepentingan, mengejar kemuliaan-kemuliaan palsu. Maka ujungnya adalah penyesalan di saat masuk ke dalam neraka sa'ir. Di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Dr. Al-Fauzan pada orang-orang yang disebutkan tadi di dalam surat Al-Mulk ayat 10, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisu, tuli, dan buta. Bisu, tidak mau dia mengucapkan kebenaran, kebaikan, dan manfaat. Kemudian telinganya tidak mau mendengar, tidak mau mendengarkan kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Kemudian buta, matanya itu pun tidak mau melihat kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Sehingga hidupnya hanya hawa nafsu, memperturutkan dirinya kepada hawa nafsu. Sehingga pada akhirnya kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat-sangat berharga, di mana di siang hari kita berpuasa dengan pahalanya yang luar biasa. Di malam hari kita melakukan ketaatan-ketaatan, di antaranya adalah salat, di antara salat itu adalah salat tarawih. Maka kesempatan yang emas ini harus kita lakukan, kita laksanakan dengan semangat, ingin masuk ke dalam surga, ingin selamat dari api neraka. Maka pada kesempatan kali ini pun, di saat ada pertanyaan dari saudara-saudara kita, maka saya pun siap untuk memberikan kesempatan menjawabnya semampu yang apa yang ada pada diri saya. Kita perhatikan, silahkan, barangkali ada pertanyaan. Kita lihat di sini. Kebanyakan pesan-pesan yang masuk itu adalah kawan-kawan kita yang memberikan like atau sedang menggambarkan dirinya menonton. Belum ada pertanyaan yang masuk. Baiklah, di saat kita ini benar-benar berbahagia dengan bulan Ramadan, kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan sambutan orang yang mencintai bulan Ramadan. Kenapa mencintai? Karena jawabnya membutuhkan. Kita tahu bahwa hal besar di hadapan kita adalah kita memperhatikan adanya dua hubungan. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Di mana hubungan vertikal itu
adalah menggambarkan tentang kebutuhan manusia kepada Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan manusia. Allah mengatakan, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwa Allah tidak membutuhkan alam semesta. Karena dialah yang menciptakan alam semesta. Dia yang justru memberikan rizki dan kenikmatan kepada alam semesta. Alam semesta tidak akan ada tanpanya. Alam semesta tidak akan berlanjut dan tidak akan hidup tanpanya. Alam semesta ada awalnya dan ada akhirnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal awal dan tidak mengenal akhir. Sehingga justru apa yang ada di alam semesta ini bergantung dan butuh kepada Allah. Maka di saat hubungan vertikal ini berlangsung, manusia ada pada posisi membutuhkan Allah. Sementara Allah tidak membutuhkan manusia. Nah, kebutuhan yang seperti ini disebut dengan ibadah. Manusia sedang menghamba kepada Allah secara sepihak. Dia membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan dia. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan yang bersifat horizontal, yang disebut dengan hablum minan nas. Di mana pada hablum minan nas, manusia berhubungan dengan manusia, saling membutuhkan. Setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Sehingga hubungan yang seperti ini disebut dengan muamalah. Di saat kita berbicara tentang hubungan yang pertama, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Sedangkan dengan sesama manusia disebut dengan muamalah. Nah, seorang muslim di bulan Ramadan banyak kebutuhannya kepada Allah. Sehingga kebutuhannya itu tergambarkan dengan harapan-harapan terhadap bulan Ramadan ini. Dia punya keinginan-keinginan di dunia dan di akhirat dengan bulan Ramadan ini. Di mana kita lihat di bulan Ramadan, barokah itu sangatlah terasakan. Sehingga setiap manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan apa-apa yang mencukupi dirinya di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan itu ibadah dan muamalah itu terjadi dengan mudahnya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mendukung manusia untuk beribadah dan sangat mendukung manusia untuk bermuamalah satu dengan yang lain. Sehingga barokah itu terasakan sekali, luar biasa. Kita mendapati orang bersemangat untuk beribadah dan muamalah di antara manusia pun dengan bulan Ramadan itu terus terasa kebaikannya. Sehingga pada akhirnya bahwa datangnya bulan Ramadan kepada kita, kita sambut dengan cinta dan harapan. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil dalam menjalani bulan Ramadan ini, sehingga kita sukses dalam menjalin hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.